adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki kekudusan Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang
salibnya memberi. Haleluya, pendamaian tak terberi. Haleluya, dan malaikat semuanya. Haleluya, menyanyikan hormat-Nya. Haleluya, puji Allah, nyanyilah. Haleluya, Maha agung kasih-Nya. Haleluya, para surga puji terus. Haleluya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Inilah anugerah Tuhan
yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya, mau ditanggung olehnya, yang berdosa selamatkan, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai dengan 24. Kita baca secara bergantian. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar.
Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah
firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, haleluya, Kristus telah bangkit. Kebangkitannya adalah tanda bahwa Ia berkuasa atas maut. Ia telah mengalahkan maut. Kebangkitannya adalah kemenangan bagi kita. Hari ini kita bersukacita. Kita bersama mengingat peristiwa kebangkitan Kristus, dan saat para perempuan menengok kubur, kubur itu telah kosong. Namun, di tengah sukacita yang kita rasakan, kita bersama tengah dalam keprihatinan. Pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa merasakan sukacita Paskah dengan bertatap muka. Bukan hanya itu, kita pun sedih karena ada beberapa saudara kita, rekan kita, anggota keluarga kita yang mungkin terinfeksi COVID-19 dan saat ini tengah dirawat.
Ada beberapa di antara mereka yang sudah mendahului meninggalkan kita untuk selama-lamanya dalam keabadian. Atau ada di antara saudara kita, rekan kita, anggota keluarga kita, yang saat ini tengah menunaikan tugas sebagai tenaga medis. Kita semua yang di rumah tengah harap-harap cemas. Akankah mereka aman, terhindar dari infeksi virus COVID-19? Juga ada sebagian dari kita yang masih berpisah dengan anggota keluarga kita. Karena mereka harus menjaga diri, mereka tidak bisa pulang agar keluarga kita selamat. Hari ini kita bergembira, kita bersuka cita. Namun di sisi lain, kita juga digelayuti oleh rasa sedih dan khawatir. Dan itulah dua sisi kehidupan yang selalu mengiringi perjalanan kita. Gembira dan sedih, tawa dan air mata. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Melalui kisah Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang 10, kita pun belajar dari apa yang tengah dirasakan oleh para perempuan yang pada waktu itu pagi-pagi buta datang untuk menengok kubur Yesus. Kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan Yesus melibatkan kekuatan alam yang dahsyat, mengiringi kehadiran malaikat. Sama dahsyatnya dengan suasana kematian Yesus, di mana kegelapan menguasai keadaan waktu itu dan juga diikuti gempa bumi yang membuat tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Juga bukit-bukit batu terbelah. Seperti yang dinyatakan di dalam Injil Matius 27 ayat 51. Kedahsyatan berita kebangkitan Yesus ini justru diserahkan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan yang waktu itu hatinya tengah campur aduk antara ketakutan dan sukacita besar untuk menyampaikan kepada para murid seperti apa yang dikatakan oleh para malaikat. Para perempuan itu pun pergi dari kubur dengan takut sekaligus dengan sukacita yang besar. Mereka berlari dengan cepat-cepat, tidak sabar untuk segera memberitakan apa yang telah mereka lihat itu kepada murid-murid Yesus. Tetapi sebelum mereka sampai dan bertemu dengan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan kekasan sapaannya, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Peristiwa perjumpaan dengan Yesus semakin meneguhkan para perempuan itu. Perintah perutusan yang telah disampaikan oleh malaikat dan juga saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus juga menyampaikan amanat yang sama kepada mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus tidak menghilangkan ketakutan para perempuan yang datang ke kubur. Akan tetapi, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman dan percaya pada Kristus yang telah mereka jumpai di jalan. Mereka membagikan kabar sukacita itu, meskipun mereka masih diliputi kecemasan. Inilah yang disebut dengan keberanian, dan keberanian itulah Paskah yang sejati.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, berita Injil Minggu Paskah inilah yang memberikan kita kemampuan untuk dapat menjaga kaki kita di tengah getaran dahsyatnya pandemi COVID-19 ini. Dan memungkinkan kita tidak hanya kuat bertahan, bahkan untuk tetap bergerak, untuk tetap melangkah, untuk tetap berkarya, untuk tetap berbuat baik, untuk berani berbagi, meski kita sadar keadaan saat ini sulit. Seperti sapaan Yesus kepada para perempuan, jangan takut. Peristiwa ini memberikan kita pengertian tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak bisa memungkiri, memang ada banyak hal yang menjadikan kita takut menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Namun kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan untuk kita memiliki sukacita dan harapan serta keberanian untuk menjalani hidup. Dalam kebangkitannya, ada janji Allah yang dinyatakan kepada kita bahwa hidup lebih kuat daripada kematian, bahwa cinta lebih besar daripada kebencian, bahwa belas kasih melampaui penghakiman, dan bahwa semua penderitaan dan kesulitan hidup ini bersifat sementara, nyata dan gamblang, sekalipun kadang-kadang menyakitkan. Ini harus kita terima, dan kita yakin bahwa kuasa kebangkitannya menolong kita dan menyertai kita, serta memampukan kita untuk dapat melampaui rasa takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kesedihan dan kegembiraan, ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman, inilah dua sisi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar janji kebangkitan, bahwa sukacita, harapan, dan iman pada akhirnya akan menang. Kita sekalian sama seperti para perempuan itu, diutus untuk menjadi saksi kebangkitannya. Sebagai seorang saksi, kita harus berani menyampaikan pesan ini. Mari kita terus melangkah, menapaki hari-hari dengan keberanian, mengabarkan berita kebangkitan, agar kesedihan, ketakutan, keputusasaan, keraguan yang tengah mengelayuti banyak orang, semuanya itu dapat kita lampaui oleh karena kuasa kebangkitannya. Mari, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita sekalian sedia mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani, dengan terus membangun harapan, dengan terus berbagi kebaikan, dan tidak hentinya kita berbagi sukacita. Saat ini kita merasakan dan kita sendiri melihat ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, terlebih dalam situasi seperti ini. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, kalau kita diberkati, maka jangan hanya kita diam dan kita tidak melakukan apa-apa. Mari saat ini kita berkata dalam diri kita, kan ku beritakan kebangkitannya sejauh kuatku. Percayalah, pasti kita akan dapat melalui semuanya ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah firman Tuhan yang telah kita terima, kita hayati dan kita rasakan di dalam saat hening. Kita bersaat hening. Tempat kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tarannya. Anak domba kudus masuk dunia kelam, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Terlebih dalam situasi saat ini, kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, terkhusus bagi mereka yang terpapar COVID-19, yang dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan selaku anak-anak Allah yang dipersatukan di dalam satu baptisan, satu Roh Kudus, dan satu tubuh Kristus. Kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon, Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Dan ini kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Terpujilah nama Tuhan, seperti pada permulaan, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita akhiri ibadah ini dan kita masing-masing menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah beserta engkau.